Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum. Hari ini kita ketemu lagi dengan aku di channel Indah Story. Kali ini aku ada di komplek pemakaman Sunan Ampel di daerah Nyamplungan ya, Surabaya. Nah, kali ini aku mau jalan-jalan menelusuri kampung-kampung di sekitar Masjid Ampel ini. Aku di sini bersama komunitas Begandring ya. Jadi komunitas sejarah gitu, dan kalian ikuti terus perjalanan aku sih, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan untuk kalian yang sudah subscribe, aku ucapin terima kasih. Dan kalian yang belum, segera subscribe. Kan subscribe gratis. Dan aku mohon maaf ya jika penjelasanku nanti ada yang salah, karena kan kita di sini semua bareng ya. Jadi aku mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata. Oke guys, ikuti terus aja perjalananku, dan jangan lupa untuk subscribe. Guys, ini aku lagi dengerin penjelasan Abah Khotib sebelum menelusuri Kampung Ampel. Abah Khotib ini salah satu tour guide di acara Ampel Heritage Walk. Abah Khotib menghimbau untuk para peserta agar kita semua itu berhati-hati dengan bawaan kita, karena di sini banyak copet guys ternyata. Jadi kita semua harus hati-hati dimanapun kita berada. Oke guys, ini sekarang aku lagi perjalanan menuju tujuan pertama. Nah, tujuan pertama itu tempat apa? Kalian ikuti terus biar kalian tahu ya. Nah, ini di samping kiri dan kanan aku banyak orang jualan, jadi kayak mukena, kopya, baju koko, dan makanan-makanan khas Ampel ya. Dan tetap kalian juga harus hati-hati karena ini crowded banget di sini, dan ini rame banget. Guys, kita sekarang udah sampai di depan rumah yang bergaya kolonial Belanda. Cirinya apa sih? Lihat, ada pilar-pilar besar dengan jendela-jendela yang gede juga. Terus pintunya besar, atapnya itu ciri khas Belanda banget. Ini merupakan rumah dari kakek artis legendaris, yaitu Ahmad Syekh Albar, atau disebut terkenalnya sih dengan nama Ahmad Albar, yang dulu itu terkenal di grup God Bless atau Gong 2000 ya. Saudaranya Camelia Malik. Nah, itu. Ini kakeknya ya, Albar ini. Albar. Kita lanjutin menuju destinasi yang kedua, yakni namanya Sumur Blumbang. Posisinya ada di belakang rumah ini ya. Nah, ini sumurnya. Jadi sumur ini itu nggak kayak sumur biasa gitu. Jadi ini kalau kita mau ambil air itu kita harus turun dulu. Nah, kayak gini posisinya. Ini sudah nggak digunain ya. Jadi ini cuman dirawat aja gitu. Dan sumur ini itu posisinya itu kayak ada di depan masjid ya. Cuman karena ini udah banyak rumah-rumah, jadi agak kesekat-sekat gitu, agak kesekat rumah. Oke guys, kita lanjutin destinasi ketiga. Nah, ini yang sumur Blumbang tadi, jalannya kecil banget. Guys, kita udah sampai di destinasi selanjutnya, yaitu makam Mbah Soleh. Siapakah makam Mbah Soleh ini? Nah, kita dengerin penjelasan dari Abah Khotib dulu. Tinggal kemudian yang namanya Raden Rahmat Sunan Ampel ini langsung loh. Wah, itu masjid ini boleh kotornya orang Mbah Soleh. Gitu ya. Tahu-tahu Mbah Soleh ngomong. Tuh. Nah, senang.
Raden Rahmat senang, kemudian masjid bersih kembali. Tapi kejadian serupa Mbah Soleh meninggal lagi. Nambel Rasulullah lagi. Dia orang sampai ping 9, maka makamnya ke-9. Ini konon kabarnya. Ini legenda, jangan dasar dasar. Mau percaya silakan, nggak percaya ya apa. Tapi yang jelas mereka yakin, ya. Ya itu urusan. Ada dulu sih keyakinan itu. Guys, rungokno ojo nuruti omongane wong, gara ruwet. Selain Mbah Soleh, di sini juga ada makam Kiai Haji Mas Mansur, salah satu pahlawan nasional. Nah, di sini ada 2 tokoh besar nasional. Satu namanya Kiai Haji Mas Mansur yang pahlawan nasional, dan menjadi Muhammadiyah. Tapi tadinya itu ya dia pendiri Taswirul Akbar. Taswirul Akbar itu bersama Kiai Haji Muhammad Sulam. Tapi ketika dia belajar di Mekah dan balik, dia mengembangkan apa yang diperoleh dari kita, maka dia masuk ke menjadi pimpinan Muhammadiyah. Kiai Haji Mas Mansur. Yang satunya lagi adalah Kiai Haji, sajane duduk Kiai Haji, tapi kok ditambah Kiai Haji Hasan Kipo. Hasan Kipo ini tokoh yang tidak pernah diangkat. Ya, ceritanya tidak tahu banyak orang, tidak tahu. Tapi ketika saya dan Pak Kucar memutar langgar Kipo, itu, maka saya mencoba untuk mencari minta restu kepada izinnya kepada keluarga Kipo. Ya, kemudian diizinkan, maka kita merenovasi langgar Kipo sekarang sudah jadi dan sudah jalan budaya. Itu langgar yang sangat lama, mungkin 200 tahun, tidak pernah diperhatikan. Untuk kalian yang pengen tahu gimana bentuk dari langgar Kipo, itu sudah ada di feed Instagram aku ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku. Oke? Jadi yang oleh Pemkot sudah menjadi cagar budaya. Nah, Hasan Kipo ini ternyata adalah presiden pertama NU. Biasanya kita ngomong NU mesti coba, ya, Masari atau siapa? Tidak. Di Surabaya. Akhirnya apa? Sing kawasan sing hutan. Biar ada bingung. Di sana ada gambarnya ikut, Hasan Kipo, tapi ternyata gambarnya Mas Mansur itu. Selain dari yang itu. Nah ini dari gerakan kita ini rupanya punya dampak, tapi dampak positif. Itulah yang ada. Nanti kita lihat, ini hanya sampai kali ini untuk keluarga ini saja. Ini ya guys, makam Kiai Haji Mas Mansur dan Hasan Kipo, presiden pertama Nahdlatul Ulama. Nah guys, yang ada tulisan di dinding itu makam dari Hasan Kipo. Dan di sini makam keluarga Kipo dan Kiai Haji Mas Mansur ya. Hasan Kipo ini orang kaya ya. Kiai Haji Mas Mansur pun juga orang kaya. Sampai di Jalan Langgar Kipo itu dulunya namanya Jalan Kipo. Saking kayanya guys. Oke guys, itulah makam dari Kiai Haji Mas Mansur dan Hasan Kipo. Nah, kita lanjutin ke destinasi selanjutnya dan kalian ikuti terus ya. Masjid Ampel ini bergaya Indis, kolonial dan Jawa ya. Dan yang ada di depanku ini sudah mengalami pengembangan pembangunan. Bangunan ini dibangun tahun 1989, arsiteknya dari Universitas ITS Surabaya. Jadi kawasan ini tuh mengalami perluasan ya guys. Dan untuk yang aslinya itu ada di sebelah sana ya. Nanti kita akan ke sana. Ini menaranya. Oke, kita sekarang ada di destinasi selanjutnya, yaitu kita berada di kawasan makam kerabat Sunan Ampel, yakni makam Mbah Bolong atau Son Haji. Son Haji ini yang menentukan arah kiblat pada masa itu ya. Dan kita sebenarnya makamnya itu ada di sebelah sana, karena di sana itu crowded, rame banget, jadi kita agak nyempil ke sini. Nah,
di belakangnya Abah Kotip itu ada makam orang India. Kenapa orang India dimakamkan di sini? Nah, ini ceritanya dulu sebelum perluasan lahan, kawasan lahan makam Sunan Ampel ini dulunya di sini itu merupakan taman makam pahlawan yang bernama Taman Bahagia 1945. Jadi orang India ini merupakan korban dari perang 1945. Jadi sebagian sudah dipindahkan, jasadnya itu sebagian sudah dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Jalan Maijen Sungkono. Dan kenapa ini masih di sini? Karena ini untuk simbolis aja gitu loh. Karena semuanya sudah dipindahkan di sana. Dan di dekat makam Mbah Bolong atau Son Haji itu juga ada makam massal, makam syuhada. Jadi korban pesawat terbang yang jatuh dan yang naik pesawat terbang itu semuanya itu adalah calon jamaah haji. Nah, oke, kita lanjutin lagi di makam sebelahnya. Kalian ikuti terus dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di indah_storyborn. Guys, kita sudah ada di depan makam Nyai Roro Kinjeng. Siapakah Nyai Roro Kinjeng tersebut? Kita dengerin penjelasan dari Abah Kotip. Ya, saudagar gitu, Pak. Kita saudagar yang terkenal di daerah Surabaya sih. Ya, keluarga Jawa. Jawa itu ada T, ada Jawa, ada jalan-jalan ini rumah Abdul ya. Kan? Jadi mereka orang kaya. Karena itu diangkat oleh Belanda ketika politik bikin strukturnya. Setiap daerah dipimpin oleh etnik tertentu. Nah, ini putranya Ronggo Joyo, satu saudara dengan Ronggo Wongso, juga melahirkan bupati Sidoarjo dan sebagainya. Makanya setiap ada pelantikan bupati di Sidoarjo, maka dia wajib berziarah ke yang pertama ada di Kota Bukit. Nah, ini masih keluarga. Pertanyaan saya, Bapak Ibu begini, Pak Jengi Bom Islam, ya, Jawa itu namanya Jawa Wisu, aslinya Jawa Wisu, seorang saudagar beras dengan kapal gede. Rupanya ada cerita asmara dengan putranya Adipati Manggojoyo. Kebetulan Surabaya sedang bergolak pada peperangan, minta bantuan ke Jawa Wisu yang masih muda, ahli bela diri, dan menang. Nah, ketika peperangan si Kijang ini disembunyikan di kapalnya Jawa Wisu. Disinilah terjadi hubungan asmara, bukan hubungan gelap ya, hubungan asmara. Kita cerita mati. Jadi hanya dia dikawinkan. Cuman makamnya Toa yang sampai sekarang tidak diketahui. Konon kabarnya ada di Jalan Embong Malang. Makanya sana namanya Bom, Embong Malang. Jadi sana itu dulu Bom. Oke guys, itu penjelasan dari Abah Kotip. Dan sekarang kita lanjutin ke destinasi selanjutnya. Nah, aku tadi dengar itu kawasan Ampel ini kan lagi ada perluasan dan terus membangun gitu. Nah, pada saat proses proyek pembangunan, pas waktu digali, penggalian gitu, ada ditemukan nisan kuno dan kayak batu kuno, kayak batu lumpang, batu umpak. Nah, penasaran kan? Nah, kalau kalian ikuti terus bagaimana bentuknya dan penemuan apa aja. Ayo ikuti terus ya. Nah, ini guys, kalian bisa lihat penemuannya, ini nisan kuno.
ada burung pohon, nggak tahu bunga apa ini, mawar apa anggrek atau apa? Harusnya ada 2. Ini nisan tadi. Nah, sudah saya guyur air tadi, kayak siapa tahu muncul inskripsi atau apa huruf atau aksaranya enggak? Iya. Enggak. Cuman ini Tak TV gak duwe mic. orang sosial gagal minimal. Ketika orang beragama itu anak Arab ya Mas. Nah, ini yang butuh kajian lebih dalam. Arab ini. Iya. Iya. Bukan itu anu. Ini ornamen ya. Ini sangat fenomenal. Ini temuan nisan di area sekitar kompleks Sunan Ampel. Harusnya ada 2 karena ini nomor 1. Kemudian di situ kan mana ada 2 itu ya. Sudah terpasang ya. Ini apa? Ini apa? Nisan. Ban. Nah, ini bagian yang nancap di tanah atau namanya peksi atau bonjo ya, ngarannya saya. Nah ini masih di tanah di sini kira-kira. Nah ini badannya ini bagian atas. Full relief, ada relief pohon, ada burung, dan ada bunga. Nah ini kita bisa guyur air supaya muncul apa guratannya. Nah ini saya kira tadi digit atau langgeng apa hiasan. Hiasan. Kayaknya berwarna deh Mas. Nisan apa, Mas? Bukan. Ya mungkin pernah dicat ini. Mungkin. Kayaknya pernah dicat ini. Nisannya Sunan Ampel. Nah itu saya kurang tahu. Memang saya dulu Pak Koti pernah ada wacana mau bikin museum Sunan Ampel. Saya dukung Pak Presiden karena apa nanti minimal barang-barang itu ada yang di display ya. Kita harus umpan ke sini. Nah ini umpak ini ya. Nah ini umpak. Nah ini batu andesit ini ada kunciannya. Ada gimana saya nggak tahu ini nanti biar ahlinya tim nanti yang akan mengkaji sejarah fungsinya apa. Ini mencari waktu umpan. Itu kuno ya. Kalau ada kuncinya sangat kuno sekali lama. Nah ini umpak tahu nggak? Umpak itu untuk menandai latihan. Kalau saya bilang ini sokok bumi. Jadi tidak yang dari yang bangunan konsep Jawa itu kan mandapa itu yang dari pendopo. Nah, atapnya silat joglo atau bisma bersilat bertingkat. Nah ini ada reliefnya juga. Cuma ini nanti berkajian ini bekas umpak apa? Bekas umpak cukup makam ataukah jangan deh ya. Nanti umpaknya masjid Jamal Sunan yang pertama. Jangan. Biar nanti tim ahlinya yang akan kaji di dalam tentang arkeologisnya. Karena saya yakin berdasarkan masa Sunan Ampel dulu abad 15 waktu dengan cita seperti model masjid Demak kurang lebih itu pasti ada sokogurunya yang terumpak dan sekarang sudah mengalami pengembangan sehingga sampai sekarang tembok full ya. Nah itu bisa dibanding dengan masjid lama seperti masjid Demak ya itu bahan zaman dulu banyak unsur kayunya dan yang penyangganya namanya umpak ini. Yang ini kalau andesit dari bahan andesit semua ini saya tidak tahu ini bekasnya apa. Kalau biasanya di situ bakal ya komponen candi banyak menggunakan batu andesit dan apa namanya ukuran bata yang besar ya atau foto lawas itu. Nah ini sepertinya lumpan. Mungkin ada bisa dibalik seperti itu. Nah lumpan kan. Dulu, catut. Ditemukannya di mana ini? Kalau setahu saya lumpang umpak sama ini dulu ditaruh di gentong-gentong itu sampai pakai dulu. Jadi tidak tahu tahun berapa ditinggal di sini, saya kurang tahu ya. Nah ini harapan saya ini tetap dijaga dengan baik, aman. Siapa tahu nanti suatu saat pihak Sunan Ampel ini pengurusnya mendirikan museum bisa display. Nah ini masuk gentong-gentong air yang lama, yang sekarang kan diganti baru dia. Ini yang lama ini. Nah ini sepertinya juga dari bahan batu. Harusnya ada inskripsi biasanya. Kayak di foto-foto kita ada inskripsinya. Aksara Jawa pun aku ada. Ya, yang dibaca Lamken, yang menjadikan jawabannya Lamken itu bening, sunyi. Nah, di sini. Tapi tidak tahu ini mungkin polos ini. Nah, ini peninggalan masa siapa? Guys, itu tadi penemuan fenomenal yang ada di kawasan Masjid Ampel. Oke, kita lanjutin untuk ke destinasi selanjutnya. Kalian ikuti terus ya. Guys, ini aku sudah ada di Masjid Ampel ya. Tapi ini Masjid Ampel yang pembangunannya yang baru, bukan yang lama. Dan di sini ada prasasti Titi Mongso yang dipahatkan di marmer dan tulisannya itu menggunakan tulisan Arab Pegon. Nah, untuk isinya Titi Mongso itu bisa kalian lihat detail di feed Instagram aku di inda_storybond. Seperti ini tulisannya.
prasastinya. Nah, ini aku sudah memasuki Masjid Ampel yang lama, yang dibangun atau yang direnovasi, direstorasi di tahun 1287 oleh Adipati Aryoniti Adiningrat yang tersebut pada prasasti Titimongso di sebelah sana. Nah, ini adalah tiang-tiang ini dari kayu jati asli dan berjumlah 16 tiang. Di sini banyak Al-Quran, dan ini lantainya, ini juga lantai marmer, dan bangunan ini juga dipengaruhi oleh gaya kolonial Belanda. Nah, coba kalian lihat, ini banyak kayu-kayu dan masih dipengaruhi gaya-gaya Hindu ya, karena ini merupakan tanah pemberian dari Kerajaan Majapahit, tanah perdikan ya, yang diberikan kepada Raden Rahmat, Sunan Ampel. Nah, itu adalah ciri khas angin-angin bangunan kolonial. Nah, pilar-pilar itu juga. Nah, untuk yang masjid yang aslinya dulu ya tidak seperti ini ya guys, dan tidak sebesar ini kemungkinannya, dan mungkin lantainya juga bukan lantai marmer seperti ini ya, mungkin dari terakota atau masih tanah ya, kita nggak tahu ya. Nah, itu tempat menaranya. Sebenarnya menaranya ada di luar dulu, tapi karena ini ada perluasan jadi menaranya ada di dalam. Oke guys, kita lanjut ke destinasi selanjutnya. Oke guys, di depanku ini ada gapura. Gapuranya gapura Paduraksa, bentuknya tertutup atapnya. Gapura di komplek pemakaman Sunan Ampel ini ada 5 ya guys. Ada gapura Poso, Munggah, Paneksen, Mangadep, dan Ngamal. Ornamennya pun itu ornamen rempah-rempah yang ada di Indonesia, karena kita kan kaya akan rempah ya, perdagangan rempah-rempah juga. Oke guys, kita lanjutin ke destinasi selanjutnya, yaitu ke makam Al-Habsyi. Nah, ini tempatnya, dan ini sudah cagar budaya ya guys. Nah, di sini ini adalah makamnya, dan di sini interiornya itu juga kolonial banget. Bagus. Lengkungan-lengkungan ini kan gaya-gaya kolonial gitu ya. Dan jeruji-jerujinya ini juga era-era kolonial. Lantainya marmer, dan nisannya ini semuanya marmer juga, dan ada 2 buah makam yang nisannya itu agak beda dengan yang lain. Nah, ini nisannya berbentuk kron. Yang berbentuk kron itu hadiah dari Ratu Wilhelmina dari Kerajaan Belanda. Oke guys, kita lanjutin ke destinasi selanjutnya. Jangan lama-lama di sini karena kita masih ada 2 tujuan lagi. Oke. Ini kita sudah berada di depan rumah bumbu. Rumah bumbu ini pemiliknya adalah bernama Pak Sam. Jadi rumah bumbu ini menjual aneka rempah-rempah seperti pala, cengkeh, lada hitam, terus beras untuk nasi kebuli. Dulu Pak Sam ini punya punya pendahulunya itu orang India. Terus orang India itu menjual rempah-rempah. Ketika mereka kembali ke India ya, Pak Sam inilah yang meneruskan hingga sekarang. Jadi rumah bumbu ini tempat jujukan para wisatawan untuk mencari rempah-rempah. Nah, ini ada jinten hitam,
lada hitam, merica hitam, bubuk pala. Nah ini nih beras yang untuk nasi kebuli ya. Nasi kebuli itu berasnya agak panjang-panjang dan tidak begitu putih ya, agak kuning gitu. Seperti ini. Nah, kayak begini. Oke. Guys, beberapa meter dari rumah Bumbu itu ada rumah kuno tapi sudah direnovasi sedemikian rupa hingga menjadi seperti di belakang aku, di samping aku ini ya. Seperti ini, jadi modelnya itu kayak American style gitu, bagus. Dan ini menjadi spot foto ya, spot fotonya wisatawan yang berkunjung di sini. Nah, ini sih teman-teman lagi foto seperti ini ya guys. Nah, itu atasnya guys. Ini kita sudah sampai di destinasi terakhir, yaitu rumah kuno ya, gaya-gaya Jawa, rumah joglo gitu. Atapnya ini kuno banget, lihat ya. Nah itu, terus pintunya itu juga pintu yang ada dua gitu loh. Jendelanya juga, jendelanya itu ada teralisnya gitu, kayak model-model Belanda gitu. Dan ini rumahnya tuh nggak besar ya guys, jadi rumahnya ya kecil gitu. Terus ini di depan aku ini ada TV guys, nggak tahu deh kenapa TV ada di luar gini. Ini kalian lihat kan jendelanya itu teralisnya, ada teralisnya. Terus ini atapnya itu masih kayak ada sap-sap kayu gitu. Lantainya itu menggunakan lantai tegel ya, seperti ini. Terus di sini juga ada sumurnya lumayan besar itu. Nah, kalau zaman sekarang kan di rumah-rumah zaman sekarang sumur nggak ada ya, itu mungkin rumah-rumah yang lama dan itu merupakan pemandangan yang langka sekarang. Guys, selesai sudah eksplor aku di kawasan Masjid Ampel ini dalam rangka mengikuti Ampel Heritage Walk yang diadakan oleh komunitas pecinta sejarah Begandring. Kalau kalian suka dengan video aku, tekan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Yang udah subscribe aku makasih, yang belum ya silahkan subscribe aja, kan gratis. Dan jangan lupa tekan loncengnya biar kalian dapat notifikasi kalau aku ada video baru. Makasih ya.